Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Jangan lupa untuk selalu memudahkan urusan orang lain, supaya urusan kalian pun dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Oke lah, setelah cukup banyak membahas film perjurigan, kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film dengan tema permahlukan terbaru tahun ini berjudul Osiris tahun 2025. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya peperangan yang terjadi di sebuah negara konflik. Dan seperti biasa, pasukan Mamarika selalu bertindak seperti kelompok pahlawan yang datang membawa kebajikan, di mana Kapten Kelly dan pasukannya ditugaskan untuk menumpas kelompok pengibar bendera One Piece yang dianggap sebagai kelompok radikal. Meski hampir mokat, Kelly langsung mengajak pasukannya untuk melanjutkan penyerangan. Dan kini, mereka yang hanya berenam berniat untuk melawan ratusan kelompok radikal. Melihat rekannya kenok, Kelly dan anggotanya langsung menggunakan formasi bertahan. Dan bisa kita lihat, kelompok pengibar bendera One Piece semakin banyak berdatangan hingga membuat mereka terpojok. Dan kini, Kelly yang baru nyadar diri meminta rekan-rekannya untuk memanggil bantuan serangan udara. Entah apa yang sebenarnya terjadi, seketika peperangan terhenti saat mereka melihat cahaya merah dari pesawat raksasa yang muncul dari langit. Oh my god, senjata macam apa itu? Sekali tembak, tim radikal pun bucat berkeping-keping. Lalu tiba-tiba ternyata, dikira bala bantuan, mereka malah diculik oleh pesawat luar angkasa yang terpancing oleh peperangan yang selalu terjadi di planet bumi.
Singkat waktu, entah berapa lama mereka dibekukan, para pasukan pun kaget saat tersadar di ruangan yang sangat aneh. Akan tetapi, mereka menganggap jika tempat ini adalah markas musuh yang berhasil menyekap mereka. Namun setelah dilihat-lihat, mereka tidak mengenali tulisan-tulisan yang ada di tempat ini. Di tengah kebingungan, Kelly meminta rekan-rekannya untuk tenang dan fokus untuk mencari jalan keluar. Melihat pintu otomatis yang sulit diakses, mereka pun berniat membukanya secara paksa. On me. Together. Hampir saja karena salah sedikit tubuh mereka bisa menjadi gojowi. Hingga sesaat kemudian mereka kembali dihadapkan pada pintu otomatis, namun kini pintunya terlihat rusak. Dirasa tidak ada cara lain, Reyes diminta untuk pergi melewati ventilasi untuk memastikan keadaan di ruangan sebelah. Dirasa ruangan ini aman, Reyes langsung memanggil rekan-rekannya. Sesaat kemudian, mereka pun merasa ngeri saat menemukan bekas cakaran yang dalam di pintu ini. Lantas, mereka pun semakin penasaran dengan tempat ini. Hingga di tengah kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan seorang kewes. Melihat bercak darah, Kelly pun meminta rekan-rekannya untuk waspada. Shit, man. My God, betapa syoknya mereka saat mendapati jasad-jasad tanpa kepala tergantung di langit-langit. Dirasa sesuatu telah terjadi, mereka pun berniat mengecek seluruh sudut ruangan. Rupanya, teriakan tadi berasal dari seorang kewes Rusia yang juga disekap di tempat ini. Hingga setelah membebaskan kewes ini, tiba-tiba akhirnya, dengan menggunakan senjata alien, makhluk ini pun berhasil dilumpuhkan. Setelah menghabisi si makhluk, si kewes bernama Raffi meminta mereka untuk segera pergi. Akan tetapi, sontak mereka pun syok parah saat muncul alien alfa mirip Nemesis yang langsung mengerahkan anak buahnya. Di tengah kepanikan, Kelly pun mengajak semua orang untuk kabur menggunakan ventilasi. Apalagi pisau yang ia tancapkan tidak akan bertahan lama. Hingga saat mereka pergi, Reyes yang sok pahlawan meminta rekan-rekannya untuk pergi lebih dulu. Let's go.
Malang sekali Reyes yang ingin epic malah wasted tertangkap kawanan alien Nemesis. Sesaat kemudian, Kelly pun menanyakan keberadaan Reyes. Namun si Jebrok berkata jika Reyes tidak mampu selamat. Mendengar hal itu, sontak membuat Edward kesal, apalagi Reyes adalah anak uaknya. Di tengah kericuhan, Raffi berkata jika kita tidak segera keluar dari tempat ini, sudah dipastikan kita semua akan menjadi cemilan para alien itu. Dirasa Raffi mengetahui sesuatu, Kelly langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Raffi berkata, jika saat ini kita sedang berada di dalam pesawat luar angkasa dan makhluk-makhluk tadi adalah alien yang datang menginvasi bumi. Meski terdengar tak manuk akal, namun melihat kenyataan yang terjadi, mereka pun percaya jika kini alien itu nyata. Meski bebenguknya lebih mirip bool panci. Sementara di sisi lain, bagaikan seorang dukun, si alien terlihat melakukan penerawangan melalui ingatan yang ada dalam otak Reyes. Kembali pada tim Kelly, Raffi mengatakan jika para alien ini memiliki alat pelacak canggih, di mana cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan kita. Maka dari itu, mereka harus secepatnya mencari jalan keluar sebelum para alien itu berdatangan lagi. Beberapa saat kemudian mereka pun terperangah saat menemukan ruangan luas yang dipenuhi dengan kapsul-kapsul aneh. Oh. My God, rupanya isi dalam tabung ini adalah para bayi alien. Kemudian Raffi yang merasa ngeri mengajak semua orang untuk segera melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, kini mereka pun tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan peti kemas. Mereka pun menduga jika alien ini adalah alien gembel yang hobinya mulung di tiap wilayah. Di tengah pengecekan, Rodi yang merasa tempat ini merupakan arena yang pas untuk berperang, mengajak rekan-rekannya untuk melakukan perlawanan. Karena cepat atau lambat mereka pasti akan ditemukan. Dirasa ada benarnya, Kelly pun setuju dengan ide Rodi, akan tetapi ia memerlukan umpan untuk menyeret kawanan alien itu ke tempat ini. Mendengar hal itu, si setak bernama Jack mengajukan diri sebagai umpan. Terlebih dirinya merupakan orang tercepat di kelompoknya dan pernah menjuarai lomba maling cangcut tingkat kabupaten. Dirasa patut dicoba, mereka pun langsung melakukan persiapan. Melihat kawanan alien berdatangan, Jax pun langsung melakukan pancingan dengan suaranya yang merdu seperti si Akon. California knows how to party. Come on! Akhirnya, rencana mereka pun berjalan dengan mulus. Akan tetapi, tanpa diduga, kawanan alien ini memiliki tameng berteknologi cyberpunk.
Melihat Jax tewas tertembak, mereka yang kewalahan memutuskan untuk segera kabur. Sangat geleh, pelarian mereka malah berujung di pembuangan limbah jasad manusia. Hingga di tengah bau busuk yang menyengat, samar-samar terdengar backsound Terminator. That is good advice. Tanpa diduga, mereka pun bertemu dengan sosok Sarah Connor yang langsung memberi mereka bantuan. Sesaat kemudian, rupanya wanita tua ini adalah ibunya Raffi. Lantas, Kelly pun heran saat menyadari jika Sarah ini merupakan komandan tentara Rusia. Namun sebelum memberitahu Kelly, Sarah berniat mengajak semua orang pergi ke tempat persembunyiannya. Setibanya di tempat persembunyian, tanpa basa-basi, Kelly langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah. Lantas Sarah pun menjelaskan jika dirinya merupakan korban penculikan alien dan kini Sarah sudah bertahan di tempat ini kurang lebih selama 30 tahun. Setelah cukup lama melakukan penyelidikan, Sarah menyadari jika para alien ini berencana untuk mengambil alih bumi. Tapi sebelum itu, mereka selalu menculik petugas dan tentara untuk dipelajari, sementara warga sipil dijadikan stok makanan. Dan kini, Sarah berniat meminta bantuan tim Kelly untuk menghancurkan jaringan komunikasi pesawat supaya para alien tidak bisa memanggil bala bantuan. Namun karena markas ini dipenuhi para penjaga, Sarah mempunyai sebuah ide dengan membagi kelompok menjadi dua tim, di mana tim pertama bertugas memasang bom, sementara tim kedua akan memancing perhatian alien. Mendengar hal itu, Kelly pun sepakat untuk mengikuti rencana Sarah. Lantas sebelum beraksi, Sarah pun berniat melakukan persiapan terlebih dulu. Too many. God. Saat rencana mulai dijalankan, Sarah berkata jika saat ini ia dan putrinya akan pergi ke jaringan komunikasi guna memasang bom. Mendengar hal itu, Kelly meminta Edward untuk ikut dengan Sarah, sementara ia dan Rhodey akan pergi mengalihkan perhatian. Namun sebelum pergi, Sarah memberikan perisai cyberpunk yang berhasil ia curi dari jasad alien. Melihat para alien penjaga sudah pergi, Sarah meminta timnya untuk beraksi. Kembali pada tim Kelly, mereka yang mendengar kedatangan para alien bergegas melakukan persiapan. Di tengah peperangan, kawanan alien seketika mengubah rencana setelah mendeteksi tim Sarah yang menyusup ke jaringan komunikasi. Dirasa tim Sarah telah diketahui, Rhodey meminta Kelly untuk segera mengeceknya, sementara ia akan berusaha mengulur waktu. Ash, I'm coming to you.
Sangat disayangkan, Rodi yang kehabisan amunisi terpaksa melakukan seni adalah ledakan. Sementara di jaringan komunikasi, Sarah yang sedang memasang bom langsung panik saat mendengar kedatangan kawanan alien. Melihat kawanan alien yang semakin banyak, Sarah pun mengajak timnya untuk mundur ke pintu belakang. Suwe sekali Sarah yang akan pergi malah tertembak alien. Di tengah ketegangan, Sarah yang ripuh berniat meledakkan bom. Come on. Akhirnya, berkat pengorbanan Sarah Connor, jaringan komunikasi pun berhasil dihancurkan. Di tengah pelarian, Edward yang muak kucing-kucingan bertekad untuk melawan. Tapi sebelum itu, ia pun meminta Raffi untuk bersembunyi. Wherever I can, sweet. Let's go! Motherfucker! Apakah Edward akan berhasil? Di saat itu pula, Raffi yang menelusuri ventilasi bergegas mencari jalan keluar. Suwe sekali, ternyata sedari tadi Raffi telah diintai alien. Sementara di sisi lain, sontak Ellie pun kaget saat menemukan sel tahanan yang dipenuhi dengan warga sipil. Akibat lengah, Kelly pun harus digaplok alien yang sedang berjaga. Singkat waktu, Kelly yang siuman kaget saat menyadari dirinya terkurung dalam sel. Di saat itu pula, Raffi yang tertangkap memberitahu jika ibunya sudah tewas. Hingga di tengah obrolan, kelompok alien pun berdatangan untuk membawa Kelly ke suatu tempat. Betapa lemasnya Kelly saat ia akan dijadikan bahan bakso. Dirasa tidak bisa melawan lagi, Kelly pun hanya bisa pasrah. Bring it, bitch. Sungguh tanpa diduga, sedari tadi Edward sedang bersembunyi di lubang penggilingan. Beberapa saat kemudian, Kelly mengajak Edward untuk membebaskan Raffi. Back away! Get away! Get away! Setelah menyelamatkan Raffi, Kelly mengajak Edward untuk segera pergi. Go! Keep moving! Keep moving! Akhirnya, dengan ledakan penutup, pasukan alien di kapal ini sudah dipastikan binasa. Di saat itu pula, Edward pun kegirangan, terlebih ia tidak menyangka bisa selamat sampai saat ini. My God, seketika mereka pun syok parah saat melihat Edward tewas dicucuk alien Alpha Nemesis. Dirasa ini satu-satunya alien yang tersisa, Kelly yang tak punya pilihan lain meminta Raffi untuk segera pergi, sementara ia akan melakukan adu mekanik senjata melee.
Di tengah sengitnya adu mekanik, Kelly yang kesulitan berusaha memikirkan cara lain. Akhirnya, dengan menggunakan pintu otomatis, Kelly berhasil menghabisi alien ini. Di tengah rasa mules, Kelly yang khawatir bergegas mencari keberadaan Raffi. Beberapa saat kemudian, Kelly pun heran saat melihat Raffi hanya termenung di depan jalan keluar. Sungguh tanpa diduga, seketika harapan pun sirna saat melihat kota Paris yang hancur berantakan, di mana hal ini menandakan jika sejak mereka diculik, planet bumi memang sudah diinvasi habis-habisan oleh para alien ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Osiris tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.